Dengan banyaknya angin berembus, secara otomatis akan membuat fokus tanaman itu lebih tertuju pada proses penyeimbangan diri antara energi yang harus dikeluarkan dengan faktor lingkungan di luar daripada tubuh tanaman, sehingga proses pengisian gabah juga menjadi terhambat atau kurang maksimal. Maka itu apabila banyak angin bertiup di siang hari pada saat fase generatif tanaman padi kita, secara otomatis hasil panen yang kita dapatkan juga kurang maksimal, baik bobot maupun kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Pada video kali ini saya akan menjawab ataupun menanggapi di mana pertanyaan yang pertama, apakah banyaknya angin di lahan sawah kita akan mengurangi bobot dan kualitas hasil panen padi kita. Pertanyaan yang kedua dari sahabat dan rekan tani kita yang lain, bagaimana caranya kita melakukan penyemprotan dari bawah permukaan daun pada kondisi tanaman yang masih kecil atau muda, karena beliau beranggapan bahwa stomata berada di bawah lapisan daun. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama tentang pengaruh angin terhadap produktivitas hasil panen padi. Perlu sahabat dan rekan tani ketahui bahwa apabila banyak terjadi hembusan angin, terutama angin yang sepoi-sepoi pada saat fase generatif tanaman padi atau dalam proses pengisian, maka jawaban singkat saya itu ya pasti akan menurunkan bobot maupun kualitas gabah hasil panen kita. Alasannya begini, pada saat terjadi hembusan angin, tanaman itu akan terpacu untuk melakukan proses transpirasi, dan laju transpirasi tersebut sangat dipengaruhi oleh beda kepekatan dan kepadatan antara udara di luar tanaman dengan cairan yang ada di dalam tubuh tanaman. Sejatinya angin yang bertiup merupakan udara yang berhembus dengan kondisi kering. Kalau dalam kondisi basah pada waktu siang ataupun terik matahari, dia akan sulit bertiup karena berat jenisnya juga lebih tinggi. Dalam kondisi udara kering tersebut, maka akan memancing ataupun menghisap cairan yang ada di dalam tubuh tanaman, baik secara osmosis dan difusi. Dan inilah yang disebut dengan transpirasi atau penguapan cairan dari dalam tubuh tanaman. Semakin banyak dan semakin sering terjadi tiupan atau hembusan angin, maka dipastikan tanaman akan sering melakukan proses transpirasi. Dan dalam proses transpirasi itu membutuhkan energi, serta akan memacu respirasi atau pernapasan. Dalam proses pernapasan tersebut, maka tanaman akan menghasilkan energi yang diproses dari perombakan cadangan-cadangan makanan yang ada dalam tubuh tanaman tersebut untuk bisa menyeimbangkan antara kondisi di luar tubuh tanaman dengan di dalam tubuh tanaman. Apalagi angin tersebut berembus pada saat panas terik. Sudah dipastikan itu akan sangat menguras tenaga tanaman dan menguras cairan tubuh daripada tanaman kita. Dengan kondisi air yang terus-menerus keluar, ya sudah dipastikan semua proses metabolisme dalam tubuh tanaman juga akan menjadi berkurang atau terhambat. Kemudian dalam respirasi tersebut kan akan merombak cadangan makanan yang bisa saja diambil dari saripati yang ada di bulir gabah. Karena sejatinya bulir gabah itu merupakan kumpulan dari cadangan makanan. Apabila itu dirombak, ya otomatis volume dari bulir gabah yang sudah terisi akan berkurang. Selain itu pula, dengan banyaknya angin berembus,
secara otomatis akan membuat fokus tanaman itu lebih tertuju pada proses penyeimbangan diri antara energi yang harus dikeluarkan dengan faktor lingkungan di luar daripada tubuh tanaman, sehingga proses pengisian gabah juga menjadi terhambat atau kurang maksimal. Maka itu apabila banyak angin bertiup di siang hari pada saat fase generatif tanaman padi kita, secara otomatis hasil panen yang kita dapatkan juga kurang maksimal, baik bobot maupun kualitasnya. Layaknya kita kalau di pesisir pantai gitu, kan banyak tiupan angin. Meskipun terkesan sejuk, tapi akan membuat kulit kita menjadi mengering. Mengeringnya kulit kita itu karena terjadi penguapan dari jaringan kulit terluar kita, sehingga cairan yang ada di kulit terluar kita menjadi berkurang drastis, yang membuat kelembaban kulit menjadi berkurang dan kulit juga terkesan lebih kering. Jadi itu ya jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama tadi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, tentang penyemprotan tanaman yang masih muda atau masih kecil yang sulit untuk dilakukan dengan cara nyongket atau lebih terfokus pada bawah permukaan daun karena anggapan bahwa stomata adanya di bawah permukaan daun. Perlu saya luruskan bahwa itu tidak benar. Yang namanya stomata itu ada di bawah maupun di permukaan daun, bahkan di batang tanaman. Namun jumlah stomata dan besarnya ukuran stomata itu lebih dominan di bawah permukaan daun. Tuhan itu Maha Kuasa, sudah menciptakan segala sesuatunya itu sudah terprogram dengan baik. Kalau stomata itu lebih banyak dan ukurannya lebih besar di atas permukaan daun, ya layaknya kita kalau punya hidung menghadap ke atas gitu, kan susah, akan jadi kolam penampungan air hujan. Kondisi ini sebetulnya kalau dikaji secara ilmiahnya itu akibat proses penyesuaian atau adaptasi morfologi dari tanaman untuk menghambat transpirasi atau penguapan tanaman melalui daun. Kemudian permukaan daun bagian atas secara morfologi juga sudah mengalami penyesuaian dengan lapisan lilin, di mana lapisan lilin tersebut merupakan akumulasi dari senyawa-senyawa yang banyak mengandung kalsium. Tujuannya untuk bisa melindungi daun, kemudian menciptakan fleksibilitas dari stomata atau mulut daun, sehingga mudah untuk melebar dan menyempit tergantung kondisi cuaca di atas permukaan. Kalau cuacanya panas, maka dia akan menutup dengan sendirinya dengan bantuan turgor atau tekanan air. Tapi saran saya kalau ingin melakukan penyemprotan pada tanaman masih muda dan kecil sehingga kita tidak bisa terfokus pada bawah permukaan daun, ya lakukan seperti biasa, dari atas juga nggak masalah. Karena di atas juga masih ada pori-pori daun yang masih bisa menyerap larutan semprot. Kemudian tambahkan perekat ataupun penembus yang bisa membantu memaksa masuk ke jaringan tanaman, khususnya daun, sehingga larutan semprot tersebut bisa masuk, baik itu nutrisi maupun pestisida. Tapi dengan catatan, dosis pemakaian perekat upayakan setengah dari dosis anjuran, karena tanaman dianggap belum kuat, takutnya nanti terbakar, karena kondisi jaringan tanaman juga masih lemah dan masih rawan. Selain itu, larutan semprot untuk bisa masuk ke jaringan tanaman khususnya daun kan tidak serta-merta harus melalui stomata, tapi ada proses-proses yang lain seperti translokasi, difusi, osmosis. Itu kan juga merupakan sifat dasar fisiologi tanaman untuk bisa memasukkan bahan-bahan yang ada di luar dari tubuh tanaman itu sendiri. Jadi itu dulu jawaban saya untuk pertanyaan yang nomor 2. Semoga dengan pembahasan ini bisa memberikan informasi dan manfaat pemahaman yang baik bagi kita semua. Dengan harapan semoga kita bisa menjadi petani-petani yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya Budiarto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai sarmat sana dan